Raja di atas segala raja, yang bertata di atas pujian penyembahan kami. Kami sangat percaya pagi hari ini, ketika kami menaikkan syukur pujian penyembahan kami, Tuhan ada di tempat ini. Tuhan bertata di atas pujian pengagungan kami. Dan ketika Tuhan hadir, kami percaya sesuatu pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Kesembuhan pasti terjadi. Sebab di mana ada Tuhan, di mana ada Roh Allah, di sana ada kemerdekaan, di sana ada terobosan, di situ ada pemulihan terjadi. Kami sangat percaya pagi hari ini Tuhan, Roh Allah bekerja di tempat ini. Kuasa Allah nyata di tengah-tengah kami. Sebab Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang ajaib. Dan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami mengandalkan Tuhan, kami berharap kepada Tuhan, kami percaya kepada Tuhan. Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang tak terbatas. Biarlah pekerjaan kuasa Roh-Mu, kuasa firman-Mu menjamah setiap kami, sehingga firman yang hidup itu menghidupkan kami. Firman yang berkuasa itu membuat kami bangkit. Firman yang hidup itu menyatakan mujizat di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Biar kami boleh memiliki telinga seorang murid yang mau menjadi pendengar, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Biar kami boleh memiliki hati seperti hati-Mu Tuhan. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang mengasihi sesama. Dan terutama kami boleh memiliki hati yang mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan kami. Biar Roh-Mu terus Tuhan menolong kami, untuk kami boleh mengerti firman, mengerti kehendak Tuhan, dan melakukannya dalam hidup kami. Berkaryalah Roh Kudus, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan apa yang Tuhan mau bagi setiap kami. Dalam nama Yesus. Sama-sama yang haus lapar akan firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, Shalom. Ya, senang bisa bersama-sama pagi hari ini. Ya, perkenalkan nama saya. Akhirnya nggak perlu lagi ya. Udah beberapa kali ya. Kayaknya nggak perlu kenalan nama lagi. Ya, kita tetap dukung doa buat Pak Tony ya. Nggak bisa hadir bersama kita pagi hari ini. Tadi malam saya masih WA dengan beliau. Tapi katanya kondisinya sudah semakin baik. Ya, kita doakan terus. Hari kapan ya? Kamis ya. Kita ke rumah sakit juga. Kebetulan beliau pasti operasi ya. Ya, kita percayalah. Firman Tuhan berkata Roma 8 ayat 28. Apa isinya? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Allah turut bekerja. Siapa sih yang pernah menghendaki ya? Lagi liburan ke Bali, tujuannya ngapain sih Pak? Ke Bali? Refreshing tentunya kan gitu ya, sama adik ya. Sama adik yang datang dari Belanda. Tujuannya ngapain sana? Enggak mungkin lah tujuannya untuk jatuh, betul? Iya kan, tujuannya ngapain? Santai sama anaknya. Ketika saya dapat kabar, saya langsung WA sama Bu Suan waktu itu. Ya Bu Suan langsung WA saya juga, beritahu Pak Tony lagi jatuh dan masih baru jatuh waktu itu ya. Dan saya langsung di hati saya gini, wah, karena sebelumnya juga Pak Tony udah cerita bahwa dia pingin ke Bali sama anak yang datang dari Belanda gitu ya. Dia cerita sama saya. Dan waktu itu masalahnya Pak Tony kan ada mengkoordinir sebuah untuk vitamin itu loh. Kira-kira Pak Yusuf tolonglah dihandle gitu ya, karena saya sama anak saya ke Bali. Oh ya udah nggak apa-apa Pak, saya bilang. Tapi ternyata di Bali yang tujuannya untuk refreshing, melihat pemandangan ya kan, melihat hutan di sana, melihat monyet juga ya kan, monkey forest gitu kan. Tujuannya ngapain? Untuk senang. Tapi yang terjadi kadang tidak seperti yang kita mau ya. Tiba-tiba seketika jatuh ya, kepleset, dan harus pemulihan sudah berapa bulan nih? Bulan kedua, ketiga? Satu bulan ya, semenjak dari Bali ya? Iya, 1 bulan ya dari Bali. Tapi tetap kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ada tetap rencana Tuhan di balik apapun yang terjadi. Kita meyakini ada rencana Tuhan yang baik. Ya, kemarin ngomong-ngomong dengan Bu Suan, dia bilang, ini biar kesempatan buat saya untuk melayani suami gitu. Nah, mungkin selama ini agak sibuk kerja juga ya. Pak Tony kerja sendiri, Bu Suan juga kerja. Jadi sekarang Bu Suan melayani suaminya gitu ya, bersama-sama dengan suaminya ya. Tetap ada rencana Tuhan yang luar biasa di balik semuanya itu. Baik, pagi hari ini kita belajar hidup mengandalkan Tuhan. Ya.
Siapa di sini yang hidupnya mengandalkan Tuhan? Tolong pegang tangannya. Amin. Puji Tuhan, amin. Saya percaya ada sesuatu yang luar biasa ketika kita hidup mengandalkan Tuhan. Kalau dikatakan hidup mengandalkan Tuhan, berarti ada orang juga yang hidup tidak mengandalkan Tuhan. Betul? Betul ya? Apa yang dimaksud dengan hidup mengandalkan Tuhan? Ini agak sedikit Bible study gitu ya. Gak apa-apa ya, interaksi. Apa sih hidup mengandalkan Tuhan ini seperti apa sih? Mungkin ada yang punya pendapat? Sebelum kita masuk lebih dalam, apa sih yang dimaksud hidup mengandalkan Tuhan? Karena kalau kita baca firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu, kita melihat rata-rata semua para nabi, para rasul adalah orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Betul? Semuanya itu. Yang tercatat para rasul dan para nabi, mayoritas kehidupannya adalah kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Pertanyaannya, apa itu hidup mengandalkan Tuhan? Silakan, boleh lambaikan tangannya. Bye-bye. Oke, siapa yang bisa kasih pendapat? Kasih aja. Kita ini enjoy aja ya, relax saja. Apa sih yang dimaksud dengan hidup mengandalkan Tuhan? Seperti apa sih hidup mengandalkan Tuhan itu? Silakan. Francis? Oke. Berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Berserah kepenuh. Dan ada lagunya dia. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku, gitu ya. Banyak lagu. Oke, berserah kepada Yesus. Ada lagi nggak? Mengandalkan Tuhan seperti apa sih? Bu Mega? Namanya Pak Tommy, berserah pada Tuhan. Oh, sama berarti. Ya kalau mangkal, ya Tuhan. Oh, gitu. Berserah ya. Kalau mangkal ya Tuhan, gitu. Kalau punya masalah, oh Tuhan. Iya. Enjoy aja. Oke, hidup mengandalkan Tuhan. Coba kita baca satu ayat. Next. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ya, sama-sama kita baca 2-3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya. Stop dulu. Kayaknya belum semua nih baca nih. Ya, iman timbul dari mana? Pendengaran. Untuk bisa mendengar harus bersuara. Amin. Kalau bersuara, nggak mungkin kita dengar, gitu ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Kalau mau dengar firman harus bersuara. Amin. Kita baca sekali lagi 2-3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak layu daunnya, Batangnya panas kering, yang daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Nah, dikatakan di sini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berarti ketika mengandalkan Tuhan, dikatakan diapain? Diberkati. Setuju? Ini firman Tuhan yang ngomongnya. Kalau mau diberkati, syaratnya mengandalkan Tuhan. Betul nggak? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang ngapain lagi? Menaruh harapnya pada Tuhan. Ini diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Siapa yang pernah melihat pohon di tepi air? Semua lah ya. Sebelah kita ini ada got, ya bukan apa ya? Ya bukan sungai besar lah, tapi kan di depan ini kan ada ini. Tapi pernah kalau lihat pohon di situ pernah kekeringan nggak? Enggak. Dia hijau. Tapi kalau pernah lihat pohon di padang gurun, siapa yang pernah ke padang gurun di Indonesia? Bromo ya, satu-satunya padang gurun di Indonesia itu Bromo. Padang apa namanya? Padang pasir gitu ya. Saya pernah ke sana siang-siang, waduh, panasnya panas pol. Pertanyaannya di situ ada tumbuhan nggak? Padang pasir itu? Mungkin ada cuma 1-2, tapi mayoritas mati. Itu hampir nggak ada. Semak belukar mati loh. Kalau sempat musim kemarau, itu mati loh. Mati. Kenapa? Nggak ada mata air di situ. Betul ya? Kayak apa ini? Ia akan seperti pohon. Ia ini siapa? Orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Akarnya tuh nyampe di sumber kehidupan. Air itu sumber kehidupan buat pohon, betul ya? Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Mau panas, mau terik, mau kemarau, nggak peduli dia. Kenapa? Ada mata air di situ. Ada sungai.
yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buah. Gak peduli mau musim kemarau, mau musim apapun, dia tetap menghasilkan buah. Ini firman Tuhan. Nah, saudara, kalau sedikit kita review, kita lihat, ayat ini ditulis dalam kondisi apa bangsa Israel? Kalau baca nanti berpasal-pasal sebelum dan sesudahnya, orang Israel itu lagi ngapain? Lagi apa tuh? Lagi makmur-makmurnya? Lagi senang-senangnya? Lagi susah-susahnya? Orang Israel pada masa ayat ini ditulis, pada firman ini datang sama Nabi Yeremia, orang Israel lagi susah-susahnya, lagi berat-beratnya, hidup mereka lagi terseok-seok, masalah mereka lagi bertubi-tubi datang. Ternyata Bapak Ibu, ketika masalah datang, pergumulan datang, reaksi orang apa? Mayoritas sungguh-sungguh, emosi, stres. Oke, ada lagi nggak? Ketika ada masalah, ada pergumulan hidup, mayoritas reaksi orang ngapain sih? Apakah ayat ini digenapi di situ? Belum tentu. Betul? Belum tentu. Ketika kita menghadapi masalah yang mungkin cukup berat sekali, apakah ayat ini digenapi dalam hidup saudara-saudara? Belum tentu. Kenapa? Kalau kita baca dalam ayat sebelumnya, dalam ayat 5 dan 6, sebelum ayat 7 dan 8, di sana dikatakan berat banget loh. Saya aja bacanya itu agak gimana gitu. Kenapa? Langsung dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ayat 5-nya ngomongnya kayak gitu loh. Berarti ada kontradiksi, ada perbedaan orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Setuju katakan amin? Dan pada masa ini orang Israel, apakah mereka mengandalkan Tuhan? Enggak. Enggak. Makanya kenapa hidup mereka begitu susah, hidup mereka begitu sulit. Nah, masalahnya adalah ketika mereka menghadapi kehidupan yang sulit, kehidupan yang susah, mereka bukan mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri. Mereka mengandalkan siapa? Bangsa-bangsa yang lain minta tolong, supaya mereka ditolong oleh mereka, orang bangsa lain. Mereka nggak datang sama Tuhan. Maka sebenarnya Tuhan itu murka, marah banget loh di sini. Di ayat-ayat ini kalau baca di pasal-pasal itu, Tuhan marah banget sama orang Israel. Kenapa? Udah tahu hidupnya susah, udah tahu hidupnya berat, bukan datang sama Tuhan, nggak cari Tuhan mereka. Padahal sebenarnya firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati, remuk hati. Patah hati, remuk hati itu menggambarkan apa? Punya pergumulan berat. Betul? Punya permasalahan yang mungkin cukup berat. Dan Tuhan berkata, Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati, yang remuk hati, yang susah hati. Kenapa? Karena biasanya orang seperti ini, biasanya orang akan bersungguh-sungguh melakukan dua hal, melakukan hal yang negatif atau hal positif. Betul? Betul. Akan seperti itu. Biasanya orang yang punya pergumulan berat, biasanya dia akan bersungguh-sungguh melakukan dua hal, yang negatif atau positif. Tapi firman Tuhan ngajarin kita saat ini, biar kita boleh datang hidup mengandalkan Tuhan, apapun yang terjadi. Karena begini, Tuhan gak pernah berjanji bahwa langit akan selamanya biru. Betul? Betul kan? Gak akan selamanya loh. Sekarang mungkin kapan hari Pak Tony lagi asik-asik di Bali, lagi lihat happy-happy, tiba-tiba yang langitnya biru berubah jadi apa? Kelabu. Betul ya? Tertawa berubah jadi tangisan. Makanya Tuhan gak pernah berjanji selama kamu hidup mengikut aku, engkau akan selalu hidup di dalam siang hari terang. Enggak, ada malam. Dan malam itu tidak, kok gitu yang malam khusus waktu orang yang jahat aja ya? Enggak ada ayatnya. Malam, semua orang akan ngalamin malam, betul ya? Semua orang juga ngalamin siang. Tapi saya rindu pagi hari ini, biar kita boleh hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Konteks kita, fokus kita adalah hidup terus mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, baik siang maupun malam, ya, baik cerah maupun mendung, datang sama Tuhan, cari Tuhan. Ada amin? Andalkan Tuhan. Karena kalau kita melihat gini,
Sebenarnya banyak banget ya perumpamaan contoh di Alkitab. Orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti apa sih? Dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu ujung hidupnya bagaimana sih? Kan gampang sebenarnya gambaran itu ya. Kalau kita baca firman Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan ujung hidupnya seperti apa? Orang yang tidak mengandalkan Tuhan akhir hidupnya seperti apa? Sebenarnya garis besarnya sudah ada tuh. Sudah ada. Sebenarnya kita begitu mudah memilih sebenarnya hidup kita harus bagaimana sih. Tapi faktanya masih banyak orang hidupnya nggak ngandalin Tuhan loh. Betul? Masih faktanya masih kayak gitu. Padahal kalau kita garis besarnya orang yang mengandalkan Tuhan tetap menghadapi masalah, tetap. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan menghadapi masalah atau tidak? Menghadapi. Sama-sama menghadapi loh. Tapi akan ada perbedaan orang yang di dalam Tuhan menghadapi masalah dengan orang yang tidak di dalam Tuhan menghadapi masalah. Pasti ada, harus ada. Harus ada. Nggak sama itu, nggak sama. Semuanya berbeda, dasar keyakinannya berbeda, sikap hatinya udah berbeda, betul? Responnya berbeda menghadapi masalah. Pasti berbeda. Oke, next. Yuk. Oke, lanjut aja. Apa sih dampaknya ketika kita hidup mengandalkan Tuhan? Yang pertama, tarik. Ya, hidup mengandalkan Tuhan. Yang pertama dampaknya adalah ketika seorang mengandalkan Tuhan, dia akan mendapatkan berkat yang sejati. Berkat sejati didapatkan ketika orang tersebut mengandalkan Tuhan. Berkat yang sesungguhnya adalah ketika seseorang mengandalkan Tuhan. Tanya, mengandalkan Tuhan ini seperti apa? Yang pertama adalah orang tersebut tidak mengandalkan hikmatnya sendiri, tidak mengandalkan logikanya sendiri. Kita harus menyadari bahwa logika otak kita ini sangat terbatas, betul? Betul? Sangat terbatas. Sepintar-pintarnya manusia, hanya seujung kukunya Tuhan. Betul? Hikmatnya itu. Kadang kita merasa saya pintar, saya hebat. Oh, kalau ada masalah saya bisa cari solusinya. Tetap kitanya di hadapan Tuhan hanya seujung kukunya Tuhan juga nggak ada. Gitu. Tapi banyak ketika orang menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, dia nggak ngandalin Tuhan. Ngandalin apa? Logik, logikanya sendiri, kepintarannya sendiri, pengalamannya sendiri. Apakah nggak penting logika? Penting. Siapa bilang nggak? Kalau nggak, kita nggak punya otak. Kalau kita nggak pakai logika, kita nggak punya otak, gitu kan? Tapi Tuhan berikan otak buat kita. Tapi Tuhan nggak diizinkan, nggak dibolehin kita ini mengandalkan otak kita sendiri. Kenapa? Karena ayat 5 dikatakan terkutuk orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan manusia. Jadi yang pertama, orang yang mengandalkan Tuhan tidak bersandar kepada hikmatnya sendiri, tidak bersandar kepada logikanya sendiri, tidak bersandar kepada keuangannya, tidak bersandar kepada hartanya. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak bersandar kepada hikmatnya sendiri. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, kira-kira ketika dia punya pergumulan, dia mengandalkan apa sih? Ya, kalau dia nggak takut Tuhan, biasanya dia akan pergi, oh saya ingin cepat kaya nih. Dia pergi kemana kira-kira? Dukun. Mbah Dukun. Di mana-mana. Lain lagunya. Ya, Gunung Kawi mungkin larinya, betul? Kuburan. Cari togel. Sekarang bukan togel lagi ya, dagang lain ya, apa sekarang itu ya? Judi online kali, atau apa lah gitu, bola saya kurang paham. Tapi mereka kan tidak, gitu. Orang yang tidak takut Tuhan, ya mereka akan cari caranya sendiri, betul ya? Tapi ketika kita ngandalin Tuhan, minta hikmat Tuhan. Ada amin? Ketika kita punya pergumulan, cari Tuhan. Setuju katakan amin? Ketika kita punya beban yang sangat berat, larinya kemana? Sebaiknya lari ke War Room namanya mungkin. Kalau pernah nonton film War Room, ruang peperangan, ruang 2 tuh. Ada satu kisah. Ya, yang pernah nonton itu
Ada seorang nenek-nenek ya, nenek-nenek tua mungkin yang tidak dipandang orang ya. Bagi apa sih nenek-nenek itu? Tapi ternyata di rumahnya ada satu kamar khusus yang digunakan sama dia, ruang doa. Ruang doa. Ketika orang punya pergumulan, orang punya masalah, ya, konseling sama dia. Yang dia perangin apa? Dia perangin itu di ruang doanya. Dia minta kuasa Tuhan, dia minta penyertaan Tuhan, dia minta pemulihan untuk orang yang dia doain. Di war room, di ruang doanya itu, kamar doanya kecil. Di situ. Di situ ketika ada seseorang datang duduk, dia merasakan, oh, di sini ada hadirat Tuhan, gitu ya. Jangan risih dengan hadirat Tuhan ya. Karena kalau tanpa hadirat Tuhan, hadirat siapa yang ada kan gitu ya. Kita ini butuh hadirat Tuhan, setuju katakan amin. Kita butuh penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan kita butuh. Nah, dia ngalamin begitu. Ketika ada orang masalah, dia konseling dan kemudian ibu ini berdoa. Dan dia sarankan, ya, orang yang konseling ini suami istri, ya, karena suaminya selingkuh, suaminya apa gitu, istrinya udah stres banget tuh. Tapi lewat peperangan di dalam doa, istrinya berdoa, sebut nama suaminya, Tuhan bisa pulihkan loh. Jadi kalau ada pergumulan mungkin teramat sangat berat, jangan lari ke Gunung Kawi. Ada amin? Jangan ya, jangan dan jangan ya. Larinya ke mana? Lari sama Tuhan. Pertanyaannya gini, mana sih lebih hebat Gunung Kawi atau Tuhan? Ada apa di Gunung Kawi? Saya nggak tahu. Gunung Kawi di mana juga saya nggak tahu. Cuma dengar-dengar aja sih. Katanya Gunung Kawi. Katanya gunung itu sakti banget ya. Tapi percayalah, Tuhan lebih sakti daripada Gunung Kawi. Kalau udah tahu, kita tahu Gunung Kawi dan kita tahu Tuhan dan Tuhan lebih sakti, kenapa kita nggak lari sama Tuhan aja? Walaupun mungkin Gunung Kawi punya kuasa, dia punya kuasa nggak kira-kira Gunung Kawi? Ada. Kalau nggak, orang nggak lari ke sana. Ada. Nggak tahu siapa namanya penguasa di situ. Bisa jadi nenek apa atau kakek abang bola gitu, kakek bodoh atau siapa nggak tahu gitu. Ada. Karena kadang ketika orang datang situ pulang bisa jadi kaya, bisa. Tapi ingat, ada tumbalnya tuh. Biasanya ya. Biasanya begitu. Dia berani memberi, dia akan ngambil sesuatu dari orang tersebut. Biasanya begitu. Tapi kalau kita tahu bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada penguasa apapun yang lain, kenapa kita nggak mati-matian habis-habisan ngejar Tuhan aja? Setuju dengan kami? Kenapa kita nggak sungguh-sungguh total? Kalau memang Tuhan yang paling berkuasa di muka bumi ini, dia yang paling hebat, dia yang paling dahsyat, kenapa kita nggak totaliti cari Tuhan aja? Kalau dia pencipta langit dan bumi, yang berdaulat atas langit dan bumi, kenapa kita nggak totaliti ngandalin Tuhan aja? Karena kalau kita ngandalin yang lain, kita jadi musuhnya Tuhan. Betul nggak? Kalau kita ngandalin kepintaran kita ngandalin harta kita ngandalin yang lain, kita jadi musuh Tuhan. Betul. Karena diawali dengan ayat 5 dengan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi ayat 7 dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Sampai itu firman Tuhan umpamakan seperti pohon yang ditanam bla 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 gitu, tepi air dan semuanya. Tapi ayo, orang yang mengandalkan Tuhan tidak bersandar kepada hikmatnya sendiri, tapi bersandar kepada hikmat Tuhan. Untuk dapat hikmat Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Cari Tuhan. Ada amin? Dekat-dekat sama Tuhan. Gimana caranya dekat dengan Tuhan? Gimana sih caranya dekat dengan Tuhan? Masalahnya Tuhan gak kelihatan nih. Gimana caranya gitu? Berdoa ya. Gimana cara dekat dengan Tuhan? Ada yang tahu gak? Biar kita sama-sama cari Tuhan, dekat Tuhan deh. Gimana caranya? Berdoa. Ada lagi? Baca firman. Masalahnya Tuhan kan gak kelihatan tuh. Kalau kelihatan kan kita gampang dekat. Tapi firman Tuhan berkata, orang benar hidup bukan karena melihat, tapi karena apa? Percaya. Modal kita mendekati Tuhan apa? Iman, percaya. Bukan melihat, karena Tuhan gak bisa kita lihat. Kenapa? Allah itu adalah roh. Allah itu roh, dia bukan manusia yang punya tubuh, enggak, dia roh. Mendekatinya dia dengan cara apa? Dengan iman. Siapa yang percaya Tuhan dari tempat ini? Mana dia? Di mana-mana, di hatiku, di hatimu, betul? Dia omnipresent, dia Allah yang tak terbatas. Tuhan ada di tempat ini. Modal kita datang sama Tuhan apa? Iman, percaya. Ya, jadi mengandalkan Tuhan artinya jangan bersandar kepada hikmat sendiri, jangan mengandalkan ke manusia, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ada amin?
Mengandalkan Tuhan berarti apa? Menjadikan Tuhan yang terutama, terpenting, nomor satu. Matius 6 ayat 33, isinya apa kira-kira? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Kurang dahsyat apa itu firman? Semua yang lain Tuhan tambahkan. Ketika kita mencari dahulu, mengutamakan Tuhan. Bangun pagi cari apa? WA. Cari handphone. Lo jujur aja lah kan gitu. Iya kan? Ya saya nggak bisa, saya cuma ya nggak tahu lah itu. Hanya Tuhan yang bisa melihat saudara apa yang saudara lakukan bangun pagi. Tapi bangun pagi, jangan cari handphone, cari Tuhan. Amin. Utamakan, prioritaskan Tuhan. Bangun pagi, cari Tuhan. Bangun sebuah habit, bangun sebuah gaya hidup, bangun sebuah kebiasaan, karakter. Bangun pagi, cari Tuhan. Oh, bangun pagi langsung aduh, bisnis saya macet. Susah tuh kalau udah kayak gitu. Gak apa-apa bisnisnya macet, cari Tuhan. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi di saat ku tak berdaya. Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kekuatan namun Roh-Mu ya Tuhan, ketika ku percaya. Keren banget loh itu. Kalau ini benar-benar hidup dalam diri saya dan saudara, kita berdoa, mujizat nyata. Kita percaya, pemulihan nyata. Ada amin. Kalau ini benar-benar sungguh-sungguh tertanam kuat dalam diri kita, berakar kuat dalam diri kita, kita terus ngandalin Tuhan. Ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan, dia mengutamakan Tuhan. Ada amin. Dia mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan, mencari Tuhan, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadanya. Saya tahu ini nggak mudah. Kenapa? Karena kita punya logik, kita kadang punya tiba-tiba kita ngandalin yang lain, ngandalin kepintaran gitu ya. Ada apa-apa kita cenderung begitu gitu. Tapi ayo, sebelum kita melakukan sesuatu, libatkan Tuhan. Ada amin. Dalam studi kita, dalam rumah tangga kita, dalam proyek kita, dalam bisnis kita, libatkan Tuhan. Amin. Dalam usaha kita, libatkan Tuhan. Jangan jadikan Tuhan yang terbelakang, jadikan Tuhan yang terdepan. Di depan. Minta dia, Tuhan pimpin langkahku. Roh Kudus, ya, pribadi ketiga dari Tritunggal, ada menggambarkan bahwa Roh Kudus itu bagi kita itu seperti GPS. Tahu GPS ya? Hari-hari ini kalau nggak tahu GPS, berarti kemungkinan dia tinggalnya di hutan. Kenapa? Karena mayoritas kita, apalagi masuk ke satu kota yang kita sama sekali nggak tahu, GPS sangat menolong. Betul nggak? Nah, maksudnya kenapa digambarkan kayak Roh Kudus itu buat kita kayak GPS? Maksudnya begini, bahwa kita kan siapa yang tahu hari ini apa yang terjadi? Gak ada yang tahu, setuju ya? Bahkan 1 detik ke depan tidak ada yang tahu. Tapi pertanyaannya, yang tahu hari ini apa yang terjadi siapa? Roh Kudus tahu nggak kira-kira? Makanya karena Roh Kudus tahu segala sesuatu, bahkan hari ini, sepanjang hari ini dia tahu apa yang terjadi. Kita jadikan Roh Kudus itu jadi penolong, jadi GPS, penuntun hidup kita. Tujuannya apa? Supaya jalan kita tidak tersesat. Coba kalau kita masuk ke satu kota dan kita nggak punya GPS, kira-kira apa yang terjadi? Loh, saya pertama sekali masuk Surabaya, kan dulu nggak ada GPS ya. Saya masuk Surabaya pertama sekali itu, saya mau kemana-mana itu tersesat loh. Iya, kota ini cukup besar. Ya, saya berasal dari kota Medan, memang Medan juga cukup besar. Medan kota nomor ketiga terbesar di Indonesia, tapi Surabaya nomor 2, masih lebih besar lebih sedikit gitu kan. Jakarta nomor 1 gitu, secara luasnya kota gitu. Pertama sekali saya masuk Surabaya, saya tersesat. Pergi ke sana nggak tahu jalan pulang kemana. Ya dulu belum ada, waktu saya 25 tahun yang lalu, ya masih saya itu kalau pergi jalan-jalan masih bawa peta. Peta. Saya pernah dari sini ke Medan, nyeterin mobil, ya, bawa mobil ke Medan. Gak ada GPS pada waktu itu. Yang saya bawa apa? Peta.
peta Indonesia tak apa-apa. Tujuannya apa? Supaya saya tahu setelah Surabaya saya kemana. Setelah Surabaya saya masuk Gresik. Dari Gresik saya lihat lagi kota berikutnya, Tuban gitu. Saya ke Tuban. Dari Tuban ke Demak, ke Semarang, dan semua tembus sampai Jakarta. Lewat apa? Peta. Peta itu gunanya apa? Penunjuk jalan supaya kita tidak tersesat. Nah, Roh Kudus itu sebenarnya menuntun kita supaya kita nggak tersesat dalam hidup ini. Kenapa? Karena hari ini bagi kita buta, betul nggak? Siapa yang tahu yang terjadi? Kita ini buta. Apa yang terjadi hari ini kita buta loh. Tapi Roh Kudus itu tahu segala sesuatu. Karena itu ayo libatkan Roh Kudus, andalkan Roh Kudus supaya kita tidak tersesat dalam perjalanan hidup ini. Minta tuntunannya, minta arahannya. Kita harus berbuat apa? Ketika ada pergumulan kita harus ngapain? Ada amin? Amin. Ya. Oke, next yang kedua, ketika kita mengandalkan Tuhan, hidup kita tertanam kuat dalam firman. Ya, firman Tuhan tadi berkata, orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Merambatkan akar-akarnya itu apa artinya maksudnya? Dia tertanam kuat sampai ngapain? Menemukan sumber air itu. Menemukan sumber air. Sumber air dalam hidup kita adalah firman. Setuju katakan amin? Amin. Sumber kehidupan buat kita itu firman. Firman itu siapa? Yesus. Firman itu hidup dan berkuasa. Firman Tuhan itu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan itu iya dan amin. Ketika kita pegang firman Tuhan, percayai firman Tuhan itu bisa mengerjakan mujizat buat kita. Dengan apa? Dengan iman. Kenapa? Karena firman itu sebenarnya siapa sih? Pada mulanya lah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Diam di antara kita. Siapa dia? Yesus. Firman itu Yesus. Berpegang kepada firman. Berangkat kuat di dalam firman. Iman kita harus tertanam di dalam firman. Dalam firman, bukan apa kata orang, bukan apa kata tetangga, enggak. Kita hidup karena apa kata firman Tuhan. Kemudian firman Tuhan akan membuat kita tidak goyah oleh masalah. Firman Tuhan, ketika ada masalah, firman Tuhan datang. Saya percaya firman Tuhan lebih kuat daripada masalah yang kita hadapi. Itu juga katakan amin. Firman Tuhan lebih kuat dari masalah yang kita hadapi. Jadi itu yang membuat kita nggak goyah dalam hidup ini. Hidup ini apa sih? Firman. Karena ada firman. Kalau ditanya sini, siapa di sini yang pernah punya masalah? Tolong angkat tangan. Yang tidak punya masalah angkat kaki dan pulang lah. Karena saya meyakini selama matahari ada, nggak mungkin nggak ada masalah. Betul ya? Semua orang punya masalah. Semua orang punya pergumulan. Saya punya masalah. Pendeta juga manusia gitu. Ya, saya tetap manusia, saya butuh makan gitu. Saya butuh sesuatu. Ya. Apakah saya nggak punya masalah? Punya. Tapi puji Tuhan ketika saya belajar sih dalam diri saya ketika saya punya pergumulan. Saya punya masalah. Saya membiasakan melatih diri saya untuk cari Tuhan. Masalah apapun. Terlebih dahulu cari Tuhan. Jangan cari hantu. Cari Tuhan. Ada amin? Cari Tuhan. Ada seorang bapak-bapak ketika dia punya masalah pergumulan tentang penghidupannya, tentang kebutuhan hidupnya. Ya, bapak ini dia cari firman, dia cari Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, ya, Allah akan memenuhi mencukupi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Ayatnya di mana? Ada ayatnya gitu? Filipi 4:19. Oh, udah hafal nih Bapak nih. 100 Pak. Tolong nanti diminta ke bendahara. Filipi 4:19. Allah akan memenuhi segala kebutuhanmu dan keperluanmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak itu memegang firman ini. Dia berdoa. Dan dia ngomong, aku nggak, sekarang ini dompetku lagi nggak ada nih. Dompetnya ada sih, isinya nggak ada. Dompetnya nggak ada, berarti hilang dong. Dompetnya ada, dia buka isinya berapa? Tinggal 4.000 tuh. Ya lumayan ya Bu ya, bisa beli kerupuk ya. Beli kerupuk, tapi beli nasi udah gak berat tuh gitu. Beli beras 1 kilo, nah cukup. Ya coba pergi ke warung, Pak, beli beras 1 kilo. Ya kasih 4.000. Kira-kira pemilik warungnya mau apa? Kurang Pak gitu. Wah, saya beli dengan iman. Ya, nggak mungkin lah gitu kan. Jangan harus belinya pakai uang. Pakai uang.
Dia bergumul demikian, dia percayakan Tuhan, dia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan bisa tolong nggak? Yakin? Iya. Burung di udara saja Tuhan pelihara, yang tidak menabur dan tidak menuai. Betul ya? Dia nggak pernah, burung nggak pernah nabur tuh, pagi-pagi nggak pergi dia mencangkul, cangkul sawah, baru tanam padi, baru tuh apa, dia makan, enggak. Dia taunya bangun pagi ngapain? Makanan udah tersedia, betul nggak? Dan belum ada mati burung karena kelaparan, nggak ada. Dia terpelihara semuanya. Dan firman Tuhan berkata, Bapa di surga memelihara burung, apalagi kita anak-anaknya. Ada amin? Apalagi gitu. Dan apa yang terjadi dengan Bapak tersebut? Suatu ketika tiba-tiba aja mujizat terjadi. Tiba-tiba ada seseorang memberkati. Siapa yang terpikir? Ya kalau motivasinya sebenarnya kalau nggak punya uang, orang pada umumnya ngapain? Pinjam gitu kan, minta gitu kan. Dia tetap minta sih, tapi mintanya sama Bapak gitu. Dia minta, dia ini. Kemudian terjadi mujizat, tiba-tiba ada pelipat gandaan, beratus-ratus kali lipat, tiba-tiba berkat Tuhan. Maksud saya di situ apa? Bukan maksud saya berarti kok itu dikit-dikit, ya kita juga harus bekerja juga gitu kan, ya kan? Lakukan bagian kita toh. Gitu. Tapi bekerja pun kita nggak hidup karena pekerjaan, harus jelas di situ. Kita hidup karena berkat Tuhan, betul? Oh iya dong, kita harus bekerja, tapi jangan sampai mengandalkan pekerjaan, tetap harus mengandalkan Tuhan. Tuhan bisa memberkati lewat pekerjaan. Ada amin? Bisa memberkati dengan mujizat? Bisa. Kalau kita lihat satu kisah, ketika Elia di Sungai Kerit, tahu kisah itu? Bagaimana cara Tuhan memberkati Elia di Sungai Kerit? Dikirim burung gagak. Ngapain burung gagaknya? Wak, 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 Elia gitu. Enggak. Pagi dia, Tuhan suruh burung gagak. Pagi kasih apa? Roti. Siang sore kasih apa? Daging. Bayangkan, burung gagak aja bisa mengolah roti dikirim ke Elia. Loh, itu kalau baca ayatnya itu kan nggak salah. Kita nggak salah baca ayat ya. Seperti itu ya. Pagi-pagi burung gagak Tuhan kirim. Burung gagak, olah roti, antar ke Elia. Pagi-pagi diantar. Selesai situ, sore-sore datang lagi. Burung gagak, kirim ke dia apa? Daging. Berarti burung gagak akan potong kambing tuh. Bawa kambing. Nah, iya kan? Ayatnya kan jelas tuh. Bukan maksudnya jangan sampai dirati lo berarti burung gagak punya pisau. Nah, maksudnya dia bawa daging. Dia ambil daging, nggak tahu dari mana asalnya. Tapi yang jelas firman Tuhan berkata, sekian lama burung gagak memelihara Elia. Tuhan perintahkan burung gagak pelihara Elia dengan cara apa? Pagi-pagi antar roti, sore-sore antar daging. Itu keren banget. Itu kisah nyata, bukan dongeng loh. Kalau dongeng Alkitab kita palsu. Tapi kita meyakini Alkitab kita kebenaran. Ada amin? Itu kisah. Itu bukan dongeng, itu kisah. Dan apakah hal seperti itu masih bisa terjadi nggak hari ini? Yakin hal itu masih bisa terjadi? Kita punya Allah yang luar biasa. Hidup mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Mujizat terjadi ketika ada masalah, betul? Kalau nggak ada masalah butuh mujizat nggak? Nggak butuh. Kalau uang kita 1 triliun, kita butuh Tuhan tolong aku, berkati aku. Tak usah, uangmu sudah banyak. Tapi ketika kita uangnya tinggal 4.000 dan beras nggak ada di rumah, butuh mujizat nggak? Butuh. Sangat jelas harus cari mujizat, harus cari Tuhan untuk mengadakan mujizat. Karena kenapa? 4.000 beli beras 1 kilo nggak bisa. Karena itu, ayo berdoa sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau burung gagak aja Tuhan perintahkan buat pelihara Elia. Saya percaya aku juga anakmu, pelihara aku. Bisa nggak? Boleh nggak ngomong begitu? Boleh aja sama Tuhan kayak gitu. Yang jelas hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Tertanam. Nah, jadi hidup yang mengandalkan Tuhan harus tahu firman. Kalau nggak tahu firman, tersesat. Nanti kita salah. Hidup mengandalkan Tuhan, perginya kemana? Gunung Kawi, boleh nggak? Nggak boleh. Firman Tuhannya nggak ada kayak gitu. Kalau kamu punya masalah, firman Tuhan mencatat, pergilah ke atas bukit. Ada pohon besar di situ, sembahlah pohon itu. Gak ada ayatnya. Kalau nggak tahu firman, larinya apa? Tersesat tuh.
Tapi karena tahu firman, Filipi 4:19, nggak punya uang ngapain? Allahku akan mencukupi, memenuhi. Jelas nggak ayatnya begitu ya? Loh, itu tentang pemeliharaan loh. Mazmur 23 ayat 1-6 kalau baca, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jelas banget tuh ayat. Ketika kita memang bebannya pergumulannya tentang finansial, tentang kebutuhan hidup, ayatnya itu. Lo bisa nggak kita ngomong ayat itu sama Tuhan tentang itu? Bisa. Tuhan, kaulah gembalaku, kau berkata aku nggak kekurangan Tuhan. Saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tahu firman Tuhan. Ada amin? Jadi ya kembali lagi, gimana cara kita dekat dengan Tuhan? Ya baca firman, banyak berdoa. Ada amin? Next. Yang ketiga, keempat. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan memiliki kehidupan yang kuat di masa yang sulit. Ya seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang tidak mengalami panasnya terik matahari. Gak ngalamin. Kenapa? Melekat dengan Tuhan, ngandalin Tuhan. Orang yang percaya bukan karena keadaan, tapi karena janji firman Tuhan. Dia berpegang bukan karena keadaan, oh ini lagi susah nih, enggak. Dia hidup bukan karena situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Ada amin. Dia hidup karena tangan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Jadi hidup kuat di masa sulit. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak berarti bahwa dia nggak punya masalah. Dia punya masalah, tapi sekalipun ada masalah, dia tetap kuat menghadapinya. Kenapa? Ada tangan kuat Tuhan yang menopang. Ada Tuhan yang menyertai. Amin. Next. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang hidup yang menghasilkan buah, orang yang berbuah. Orang yang mengandalkan Tuhan itu orang yang berbuah. Dikatakan juga tetap berbuah, tidak berhenti menghasilkan buah. Ada amin. Memang buah di dalam firman Tuhan dalam hidup orang percaya bermacam-macam. Ada buah perbuatan baik, ada buah jiwa-jiwa, ada buah roh, ada buah pertobatan. Ya banyak jenisnya buahnya. Tapi yang jelas ketika kita nempel sama Tuhan akan ada buah. Ada amin. Ada buah apa? Buah roh yang keluar dari hidup kita. Ada buah pertobatan yang keluar dari hidup kita. Ada buah jiwa-jiwa yang dihasilkan. Ada amin. Karena kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Gak cukup cuma kita yang masuk surga. Ada amin. Masih banyak 8 juta penduduk Surabaya yang butuh keselamatan. Karena hidup manusia ini hanya sementara di dunia ini. Tujuan kita bukan dunia ini. Ada amin. Kita di dunia ini ngapain? Transit aja. Ada tempat kekekalan. Tapi siapa yang bisa masuk ke dalam kekekalan? Keselamatan itu harus menerima Yesus. Ya, harus percaya kepada Yesus. Nah, karena itu tugas kita adalah menghasilkan buah jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang mana yang harus kita bawa kepada Yesus? Bisa jadi keluarga kita, bisa jadi teman kantor kita, bisa jadi orang di pinggir jalan sana, di mana-mana lah yang Tuhan pertemukan dengan kita. Karena firman Tuhan berkata, saya sangat satu ayat dalam hidup saya yang membuat saya jadi hamba Tuhan. Ya, saya dulu kan pekerja ya. Saya dulu bekerja sebuah perusahaan yang cukup besar di Indonesia juga, karyawan cukup banyak. Saya kerja di situ, dan yang membuat saya jadi hamba Tuhan cuma karena sebuah pertanyaan, hidup manusia buat apa sih? Itu alasan saya jadi hamba Tuhan. Untuk apa sih manusia hidup? Saya cari, kalau kata orang nanti akan macam-macam. Kalau saya tanya kata orang yang tidak takut Tuhan, untuk apa manusia hidup? Untuk kaya, betul? Ya, ada orang hidup hanya pekerjaannya ngapain? Cari uang. Nah, ketika dia punya uang, dia sakit. Dan ketika dia sakit, dokter vonis, umurmu hanya 5 hari lagi. Dia keluarin tuh uangnya semua. Dokter, saya bayar berapapun, asalkan saya bisa sembuh. Dan ternyata uangnya nggak bisa menyembuhkan dia. Berarti hidupnya bukan hanya untuk cari uang, karena mungkin bisa sakit. Dan firman Tuhan berkata, apa gunanya kau punya semua dunia ini jika jiwamu binasa? Uang kita bukan segalanya. Ada amin? Harta bukan segalanya. Kenapa? Kalau kita punya kaya raya pun, toh juga terakhir dia hanya 2 kali 1. Betul nggak? Hartanya 1 triliun dia bawa nggak? Ya, dia bawa untuk siapa hartanya? Untuk orang lain. Dia nggak dapat apa-apa dari situ. Nah, dari situ firman Tuhan cuma berkata gini dalam hati saya, bahwa yang terutama dalam hidup manusia adalah keselamatan. Kalau manusia nggak selamat, apa gunanya? Betul ya?
punya semuanya, punya nama besar, punya jabatan tinggi, punya semuanya, mati masuk neraka. Mau nggak? Neraka dan surga ada loh. Kita nggak bisa nutup mata. Neraka, surga ada. Ending manusia hanya ada dua, masuk surga atau masuk neraka. Syarat masuk surga jelas ada, kasih karunia lewat Yesus Kristus. Syarat masuk neraka cuma satu, apa itu? Gak usah percaya Yesus. Pasti masuk neraka tuh. Ayat firman Tuhan mencatat begitu. Jadi ayo cari jiwa. Ya, saya jadi hamba Tuhan karena saya begini. Firman Tuhan berkata, untuk apa engkau punya semua dunia ini kalau jiwamu binasa? Untuk apa engkau kaya raya kalau jiwamu binasa? Karena firman Tuhan berkata ada seorang kaya raya kan datang sama Yesus, Guru, aku mau mengikut engkau, kemanapun engkau pergi. Yesus ngomong apa sama dia? Jual semua hartamu, ikut aku. Kemudian dia dengan sukarela, sukacita, dia jual semua hartanya, dia ikut Yesus. Betul? Ayo. Apakah begitu? Susah hatinya sudah berakar kepada harta. Dengan sedih hati, dia pergi, dia tinggalin Yesus. Dia pilih hartanya daripada Yesus. Betul? Dia tinggalin Yesus. Dia pergi. Padahal yang lain sudah dia lakukan. Tinggal firman itu yang Tuhan berkata, jual hartamu, kasih kepada orang miskin, ikut aku. Dengan sedih hati, dia tinggalin Yesus. Dia pilih hartanya. Dan ada seorang kaya raya lagi berkata gini, hai jiwaku, nikmatilah semua kekayaan ini. Karena engkau aku kaya raya, nikmatilah. Yesus ngomong apa kepada orang kaya itu? Hai engkau orang bodoh. Tuhan ngomong loh sama orang kaya itu, malam ini jiwamu tak ambil. Untuk siapa semua hartamu? Betul? Yesus ngomong kayak gitu, malam ini jiwamu tak ambil. Hartamu buat siapa? Tapi ketika kita hidup untuk Tuhan, mengandalkan Tuhan, harta kita pun bisa sampai ke surga dong. Betul? Gimana caranya? Gunakan harta kita seturut dengan firman. Ada amin? Hidup berbuah, jadi berkat. Ya, hidup berbuah, jadi berkat buat orang lain. Ya, tadi kemarin Jumat ya, kita ICC di tempat saya cuma ngomong kayak gini. Yesus ngomong kayak gini. Kan ada ayat Tuhan di mana Tuhan mencela orang. Banyak orang berkata, aku udah berseru, aku udah bernubuat demi namamu. Aku sudah, apa lagi? Sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan demi namamu. Tapi Yesus ngomong apa? Enyahlah daripada aku, hai engkau pembuat kejahatan. Ketika aku nggak punya makanan, kau tidak memberikan aku makan. Ketika aku telanjang, kau tidak memberikan aku pakaian. Kemudian orang itu yang banyak itu berkata apa? Di mana kami melihat engkau tidak punya makanan? Di mana kami melihat engkau telanjang? Yesus ngomong apa? Apa saja yang kau berikan kepada orang yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untukku. Jadi harta kita bisa sampai ke surga ketika kita melihat orang hina, kita tolong mereka. Ketika kita melihat orang susah, kita tolong mereka. Kita sama dengan melakukannya untuk Tuhan. Terkadang ya, firman Tuhan berkata gini, kalau Yesus berkata gini, terlebih berbahagia pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Kenapa Tuhan ngomong kayak gitu? Karena kalau di rumah pesta kita hanya melihat apa? Orang bersenang-senang, semuanya sepertinya hidupnya masih 1000 tahun lagi. Ya? Ya kan? Tapi kalau kita pergi ke rumah duka, kita langsung melihat inilah ending hidup manusia. Akhir hidup manusia cuma begini kok. Sedikit banyak kita makanan, harta sebanyak-banyaknya, endingnya apa? Lihat nih, berapa tahun seumurnya? Mungkin kita berkata, saya mau hidup 1000 tahun lagi. Ya nggak apa-apa sih kata pujangga gitu kan. Tapi realitanya nggak bisa. 100 tahun aja kita sudah gimana gitu. Karena itu Bapak Ibu, ayo hidup mengandalkan Tuhan. Damai, cari Tuhan, andalin Tuhan. Saya percaya ketika hidup kita mengandalkan Tuhan, saya percaya hidup kita pasti diberkati Tuhan. Ada amin, pasti diberkati Tuhan. Bukan berarti tidak ada masalah. Ketika kita mengandalkan Tuhan, saya percaya dasar kita kuat di dalam Tuhan. Ketika ada firman berakar kuat dalam diri kita, sediakan waktu membaca firman, sediakan waktu berdoa. Cari dahulu kerajaan Allah. Pagi-pagi cari Tuhan dulu, jangan cari yang lain. Jangan cari masalah pagi-pagi. Ada amin? Bisa nggak kita pagi-pagi cari masalah? Bisa aja. Iya kan? Bisa pagi-pagi cari masalah. Pagi-pagi cari Tuhan lah. Ada amin? Berdoa, baca firman. Kemudian apa lagi? Orang yang mengandalkan Tuhan akan kuat di masa sulit.
Karena firman Tuhan nggak pernah berjanji tidak akan ada masalah. Tapi ketika ada masalah, orang yang mengandalkan Tuhan dia akan tak kuat. Kenapa? Tuhan memberikan kekuatan. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan berbuah. Ada buah roh, ada buah pertobatan, ada buah jiwa-jiwa. Ya. Jadi ketika kita pun diberkati, berbuah banyaklah. Amin. Gunakan berkat kita untuk memperluas kerajaan surga. Amin. Caring dengan orang lain, peduli dengan orang lain. Ya. Saya percaya ketika kita terus mengandalkan Tuhan, kita akan melihat kebaikan dan kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Cukup ininya? Anggurnya? Cukup? Udah ada? Sudah. Kalau nggak cukup nggak apa, kami ngalah. Ya, silakan yang bertugas perjamuan. Bapak terima kasih. Biar kami yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang mau hidup mengandalkan Tuhan. Kami tidak mau hidup mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami tidak mau hidup mengandalkan manusia. Kami tidak mau hidup hanya mengandalkan hikmat, kepandaian, harta, kekuatan kami. Tapi kami mau belajar hidup mengandalkan Engkau. Berserah kepadamu, bersandar kepadamu. Karena nyawa kami adalah milikmu, nafas kami adalah kepunyaanmu. Apa yang bisa kami andalkan? Kami ini hanyalah hembusan nafas. Manusia hidupnya hanya seperti uap yang sebentar ada dan sebentar hilang. Tapi ketika kami di dalam Tuhan, kami percaya hidup kami ada pengharapan. Amin. Hidup kami ada kemenangan. Hidup kami ada keselamatan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Biar itu terjadi bagi setiap kami Tuhan. Terjadi di dalam nama Yesus. Di masa sulit kami mengandalkan Tuhan. Di masa sukar kami cari Tuhan. Di masa senang juga kami cari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Biar kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Sampai firman-Mu berakar kuat dalam diri kami. Sampai firman Tuhan mencetak karakter kami, mencetak mindset kami. Sehingga hidup kami selaras dengan firman di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Sehingga ketika kami memakan tubuh dan darah-Mu Tuhan lewat perjamuan kudus ini, kami menyatu dengan firman. Kami menyatu dengan Tuhan. Dosa kami diampuni, sakit kami disembuhkan. Terima kasih Bapak. Ada kehidupan ilahi, kehidupan Zoe dalam hidup kami. Ada kehidupan roh dalam diri kami. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima tubuh dan darah dalam nama Yesus. Amin.